Kemarin kata Sri Mulyani itu kalau bayar zakat kayak bayar wakaf zakat, kayak bayar pajak ya. Itu wacananya udah lama itu, kalau nggak salah dulu Mas Darfari ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya dari Nabi Mustafa wa Habibina Syafi'ina wa Qurratina Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya kan orang tua, iya kan istana. Sebelum kita mulai, kita ucapkan selamat dulu. Selamat untuk melanjutkan ke jenjang berikutnya, bajunya ke jenjang juz. Oke, kita lanjut. Zakatul badani. Zakatul badani kita sekarang sampai udah vakum berapa lama ya? 10 tahun. Iya, zakatul badani. Jadi istiqomah itu anak. Kecuali yang istiqomah dari kebaikan menuju kebaikan yang lain, kayak katanya Bahar. Kita berarti masih istiqomah. Jangan sabar. Pembelaan. Nah, pembelaan yang benar gitu. Pembenaran. Biar enggak ini ya, apa namanya, beban banget. Aduh, kok nggak ngaji gitu kan. Zakatul badani kita sampai pada zakat badan, atau biasanya kita sebut dengan zakat fitrah. Zakatul badani waktu sama zakatul fitri. Jadi zakat badan itu juga disebut sebagai zakat fitri, almsgiving gitu ya Mbak. Almsgiving. Zakat fitri itu apa? Tuh zakat fitri itu apa? Atau seberapa? So'un, satu sok. Jadi kalau sekarang udah, kalau di toko-toko sudah ditakarkan ya. Iya. 2,7 sampai 3. Iya, bisa nilai. Sudah ada harganya, sudah jelas lah. Itu satu sok. Min ghalib'i qutil baladi. Jadi yang mayoritas dikonsumsi oleh mayoritas daerah itu, atau negara itu, atau wilayah itu. Kalau Indonesia kan beras, jelas. Ya enggak semuanya tuh. Ya sing gaplek, jagung, sagu, saya kayak diseragamno, dipaksa loh. Sudah dipaksa pakai kiloan ya. Kayak beras. Jadi yang mayoritas dikonsumsi oleh daerah tersebut. Kekuatan makanan yang itu Makanan memberikan bahan pokok. Makanan bahan pokok. Yajibu alal muslim, wajib bagi setiap muslim al-mudriki juz'an min Ramadan wa juz'an min Syawal, yang menangi bulan Ramadan dan bulan Syawal. Jadi mereka wajib, kalau Ramadan itu nggak sampai Syawal ya enggak ya, berarti ya. Juz'an min Ramadan wa juz'an min Syawal. Bi an yudrik dzalika wa huwa hayyun hayatun mustaqarratun. Iya, memang menangi Ramadan dan Syawal
sebagian dari Ramadan dan sebagian dari Syawal. Al-wajidi ma yabdulu an ma'unatihi, yang memang punya kelebihan ya, punya kelebihan harta untuk mengeluarkan zakat kita. Wa ma'unati man tajibu alaihi ma'unatuhu lailatal id wa yaumahu. Jadi tadi yang malam id itu ya. Ya malam itu ya 29 malam ya, atau 29 malam, atau ya kan Ramadan yang 29 malam ya. Iya, 29 malam. malam 30. Malam 30. Atau malam 29, 28 malam. Enggak sih? Hijriah kan 30 hari kan? 29 atau 30 kan? Jadi kalau ketemunya Syawalnya itu di 29 ya, habis 29 ya. Jadi di 28 malam. Pokoknya menangi Ramadan dan Syawal. Itu mengolah ketika dia mampu atau ada lebihan ya untuk dirinya sendiri, itu mengeluarkan zakat untuk dirinya sendiri. Wa ma'unati man tajibu alaihi munatu, juga mengeluarkan zakat bagi orang yang dalam tanggungannya. Kalau dia sebagai suami kan, kepala keluarga kan, berarti ngeluarin tanggungan buat istri dan anak-anaknya. Istri dan anak-anaknya atau pembantunya. Nah, pembantunya ketika memang si pembantu itu upahnya itu tidak sampai UMR misalkan, atau tidak sampai yang mencukupi kebutuhan kesehariannya dia, maka ya zakatnya ditanggung tuan bose, tanggung bose. Tapi kalau sudah masuk ke UMR atau sudah mencukupi untuk kebutuhan hariannya, ya pembantunya mengeluarkan zakatnya sendiri. Kok istilahnya UMR sih? KHL, kebutuhan hidup layak. Gaji. Iya, UMR gaji pokok. Kalau KHL kan kebutuhan hidup layak. Iya, kebutuhan hidup layak ya tidak harus UMR ya. Pokoknya cukup buat keseharian dengan hitungan yang lebih rinci. Tiap daerah biasanya ada kayak ukuran KHL-nya, masing-masing daerah berbeda-beda. Anhu wa amman talzamuhu ma'unatahu minal muslimin, tadi itu ya, dan orang yang menjadi tanggungannya dia lagi. Sudah. Tapi zakat nggak tahu sih, namanya ekonomi berbeda-beda. Apa ngeremeh ke untuk rompiro. Dan kalau lagi nggak ada duit banget ya susah ya beli. 3 kilo. Kalau kata kayak mana? Iya. Tinggal tanah zakat. Ya. Tapi kayak mana? Sebelum kayak zakat. Nah, kalau yang seperti itu kata untuk menyiasatinya dalam mazhab Abu Hanifah berurutan. Soal dia dulu mengeluarkan zakat kita, nanti dikasihkannya ke istri, kemudian dikeluarkan lagi untuk anaknya. Ini muter dipangan diri, tapi berusaha untuk keluar dari kewajiban kan, istilahnya tidak meninggalkan kewajiban. Dia juga mengeluarkan zakat. Nah, sebagai muslim dia wajib mengeluarkan zakatul fitrah. Sebagai muslim dia juga sebagai penerima zakat mustahik. Sudah ini ada yang menarik satu. Ini apabila masyarakat urban kayak kita ya, bukan pelarian ini. Masyarakat urban ya kan, kalau misalkan ke daerah asal kan Purworejo misalkan ya, jadi kan tapi kan kita hidupnya di Jombang, kebanyakan hidupnya di Jombang, nyantri, sedangkan alamatnya kalau pulang
mudik gitu kan ya ke Purworejo. Nah, dikeluarkan zakatnya di mana? Bisa di apa namanya, tempat yang mengeluarkan zakat. Tempat orang yang mengeluarkan zakat, muzaki, al-muaddi, al-muaddi atau al-muzaki. Jadi kita domisilinya di mana? Di Jombang, berarti kita mengeluarkannya di Jombang. Bisa juga ke al-muaddaan atau si mustafid tadi. Alamat KTP kita misalkan di Purworejo, berarti walaupun kita lagi hidup di Jombang tapi mengeluarkannya ke Purworejo. Bisa dua-duanya, atau memang ada dua pendapat itu. Wa yumkinuhu an yukhrijaha, ini disarah ya, matanya tadi sudah. Wa yumkinuhu an yukhrijaha fil baldati allati yuqimu biha alal qaul alladzi yaqulu bi jawazi ikhrajiha fi baladil muaddi la al muaddaan. Jadi kita mengeluarkannya di fi baladil muaddi. Kita bukan yang fi baladil muaddaan, bukan ke daerah penerima zakat kamu, tapi di baladil muaddi, jadi di daerahnya kita menetap itu. Kalau kita menetap Jombang, kita mengeluarkannya di Jombang, atau kita aslinya tadi Purworejo, kita mengeluarkannya di Purworejo walaupun hidupnya di Jombang. Bagaimana terus takarannya, ngikuti yang mana yang dikeluarkan? Misalkan daerahnya berbeda tadi, apa namanya, makanan pokoknya tadi berbeda. Kalau kita misalkan makan pokoknya beras ya kan, kalau di luar Jawa misalkan yang ayah juga nggak tahu, misalkan sagu gitu kan, apakah yang dikeluarkan itu zakat beras atau zakat sagu? Mau zakat beras apa zakat sagu? Nah, ini ja'a fi tuhfa. Kalau di tuhfa qauluhu walau kana al muadda anhu bi baladin. Jadi penerimanya itu di daerah yang lain, misalkan tadi di luar Jawa atau di luar Indonesia, wal muaddi bi akhor, dan yang mengeluarkan zakat itu ada di Jombang. Wajaba min quti baladil muaddaan li mustahiqiha. Jadi distandarkan pada zakat penerimanya, apa makanan pokok penerimanya. Di sana misalkan sagu, ya berarti mengeluarkannya sagu, bukan beras lagi. Itu tambahannya. Terus apa lagi? Sudah ya? Sudah tuh. Oh iya, apakah boleh mengeluarkan zakat dengan apa namanya, nilai uang? Uang. Boleh. Kalau menurut mazhab Abu Hanifah boleh. Wa indal Imam Abi Hanifah ma huwa aksaru qimatanil fuqara, yang lebih bernilai di tadi, misalkan antara sagu dengan beras itu lebih berharga mana atau lebih bernilai mana? Kalau bagi penerimanya itu lebih berharga beras, ya udah dikasihkan beras. Kalau misalkan lebih berharganya sagu, sudah lebih apa namanya, ya disesuaikan ke situ, disesuaikan kepada kebutuhan si mustahil. Walihada indahu tujzi'u al-qimah. Oleh karenanya mencukupi dengan nilai tadi. Meskipun wa indal ilmi as-salasa la yajuzu ikhrajul qimah, menurut tiga imam yang lain selain Abu Hanifah tidak boleh. Tapi di sini seakan-akan si Syarih, bukan si Malik ya, di Syarih ini yang mensarahi lebih condong ke pendapatnya Abu Hanifah. Wal ala Abu Hanifah indahu dalilun qawiyyun, karena dia juga selaras pada wal Imam Hasan al-Basri wa Sawri yaqulani bi jawazil qimah kal Imam Abi Hanifah. Jadi Imam Hasan al-Basri, As-Sawri
juga sependapat dengan Abu Hanifah. Kayaknya lebih kalau mobilitasnya tinggi, kayaknya memang kepenak ini lagi. Berapa totalnya 5 orang gitu kan, 5 orang kali berapa gitu udah. 10. Ya, 50, satu orangnya 50.000 misalkan ya. 50.000 ya 5 orang langsung transfer, bread udah selesai. Ke las, ke lembaga amil zakat atau ke bas gitu kan. Nah, kemarin kata Sri Mulyani itu kalau bayar zakat kayak bayar wakaf zakat, bayar pajak ya. Itu wacananya udah lama itu, kalau nggak salah dulu Mas Darfari ya pemikir yang bukan berusaha mempromosikan pajak sebagai zakat itu, karena dalam satu sisi itu persentase pengeluaran pajak itu kan hampir sama dengan persentase zakat kan 10% gitu kan. Zakat kan 10% kan kemarin al-usyur 10% dari penghasilan, hampir sama. Dan itu pun ketika memenuhi misalkan 85 gram emas, sama kan. Total dari pajak itu kan kalau setahun ketemu kekayaan itu di atas 64 juta atau berapa gitu kan dalam durasi setahun. Nah itu kemudian baru kena pajak 10% atau berapa. Kalau belum dinaikkan, katanya dengar juga sudah naik 12%. Nah itu kan karena mayoritas penduduknya memang muslim, sehingga hitung-hitungan itu sudah kayaknya kembali ke fikih klasik gitu kan. Hingga kalau misalkan umat Islam itu mengeluarkan pajak plus mengeluarkan zakat, dia kena 2 kali, kena pajak, kena zakat. Tapi itu banyak yang nggak sepakat, ulama-ulama yang nggak sepakat dulu kan. Tahun berapa, tahun lama Profesor Mas Darfari. Nanti kalau pajak Kan sama dengan zakat yang dizakati kayak sih namanya. karena kan zakat kan ke mustahik ya, ke mustahik. Maksudnya ke mustahik itu jelas 8 asnaf itu minimal kan 8 asnaf. Jadi ada skala prioritasnya ke 8 asnaf. Kalau pajak kan enggak ke 8 asnaf, tapi untuk ya memang sama untuk orientasinya untuk kemasyarakatan umat ya. Cuman kemasyarakatan umat di pengelolaan pajak itu kan berbeda dengan yang lebih spesifik ya. Kemasyarakatan umat yang lebih spesifik untuk zakat. Hanya itu yang menjadikan para ulama nggak sepakat juga dengan promosinya Prof. Mas Darfari dulu. Saya ingat dari Prof. Mas Darfari dulu yang promosikan awal itu, bukan Sri Mulyani ya baru-baru ini ya, berapa tahun atau berapa puluh tahun kan baru digencarkan lagi. Sudah kayaknya. Sudah. Allahumma fa'ala bima anzalta innaka antal alimul hakim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.